Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muji Iswanto di Klakson Channel. Nah, ya, untuk kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu cara membuat game di Scratch. Ya, seperti biasa, untuk yang tutorial-tutorial Scratch kita akan membuat game. Nah, untuk game kali ini saya akan membuat game yang bernama Snake Game atau game ular ya, yang seperti kita mainkan di handphone ya, handphone itu game ular. Nah, caranya seperti apa? Langsung saja. Di sini saya akan membuatnya di aplikasi Scratch ya. Kita buka dulu aplikasi Scratch-nya. Oke, sudah terbuka. Kemudian untuk yang Scratch ini, Scratch kucing kita hapus saja. Nah, selanjutnya kita buat Scratch baru yaitu menggunakan Paint. Kemudian di sini saya akan menggambar kepala ularnya. Ya. Kepala ularnya tidak usah terlalu rumit ya, kita buat aja kotak di sini. Nah, untuk membuat kotak bukan persegi panjang tetapi persegi aja ya. Persegi kita membutuhkan tombol shift ya. Kita pilih rectangle dulu. Kemudian di sini ada dua, kita pilih yang full fill ya. Ya, warna penuh. Kemudian untuk warnanya saya pilih warna hijau. Nah, sudah. Kemudian jangan lupa tombol shift supaya bentuknya nanti benar-benar bentuk persegi. Nah, seperti ini ya. Terus buat matanya ya, matanya kita pilih yang gambar elips ya, pilih elips. Terus untuk warnanya saya gunakan warna hitam. Jangan lupa tombol shift dipencet supaya bentuknya benar-benar bentuk lingkaran penuh. Nah, oke. Terus satu lagi ya. Satu lagi gambar lingkaran ya, bentuk lingkaran. Nah, sudah. Kalau sudah tinggal kita atur untuk besarnya karena di sini kalau segini itu terlalu besar. Klik selection ya, selection, kita seleksi semuanya. Terus kita perkecil gambarnya. Dikira-kira saja ya. Nah, kurang lebih segini ya. Kalau sudah, kita buat scriptnya. Kita buat scriptnya. Script yang pertama, di sini saya akan membuat script yaitu dengan event. Kemudian ketika tombol start dimulai ya, diklik, maka untuk ininya ya, untuk scriptnya langkah-langkahnya saya akan buat yaitu controlling, kemudian selamanya forever. Nah, di sini saya akan membuat pergerakan yaitu pergerakan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah ya. Nah, itu menggunakan tombol tanda panah yang ada di laptop ya. Menggunakan tombol di laptop yang tombol panah ke atas, ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Untuk membuat pergerakan itu saya membutuhkan yaitu script coding persyaratan if jika ya, jika tombol tanda panah ke kanan dipencet, berarti sensoring saya gunakan di sini key press ini. Nah, saya rubah di sini spasi jadi tombol ke kanan dulu ya, tombol panah ke kanan. Nah, ketika tombol panah ke kanan ini dipencet, maka dia akan melakukan yaitu di sini saya pilih motion ya, saya gunakan motion, kemudian point in direction. Nah, point direction ini kita acuannya pada bidang kartesius ya. Bidang kartesius itu di sana ada garis yang namanya garis X, Y ya. X, Y aja, Z-nya nggak usah dipakai. X, kita acuannya X dan Y untuk pergerakan, yaitu pergerakan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah ya. Maka di sini jika tombol panah ke kanan dipencet, maka dia akan bergerak ke arah kanan secara mendatar ya. Berarti untuk besarnya 90 derajat, dimulai dari atas. Atas itu top ya, paling atas itu 0 derajat, kemudian ke kanan siku-siku sebesar 90 derajat,
Terus kalau ke bawah berarti 180 derajat. Kemudian ke kiri berarti itu lawannya dari X. Kalau di sini 90 derajat berarti akan kita gunakan minus 90 derajat. Ya, kita coba. Berarti di sini butuh 4, kurang 3 lagi, kita duplikat saja. Kita duplikat. Nah, setelah sudah ada 4, nah ini yang untuk ke kanan sudah sesuai, langsung kita masukkan ke script. Selanjutnya untuk script berikutnya saya butuh yang ke arah kiri. Nah, ke arah kiri berarti besarnya di sini saya gunakan minus 90 ya. Minus 90 derajat, langsung saja masukkan. Oh, ini masih ke arah kanan. Kita ganti ke arah kiri. Masukkan ke script. Kemudian ini kita ganti up ya. Ke arah atas berarti derajatnya kita rubah jadi 0. Selanjutnya ke arah bawah. Kita pilih down. Nah, besarnya 180 derajat. Sudah? Nah, ketika sudah, kita butuh pergerakan lagi, yaitu event. Ya, ketika tombol start dimulai, maka saya gunakan script yang baru. Ya, script yang baru di sini saya gunakan yang supaya dimulainya di sini itu selalu berada di awalnya, itu selalu berada di tengah-tengah. Berarti saya gunakan motion. Ya, motionnya saya pilih go to xy-nya ini. Ya, ini saya rubah jadi 0 semuanya ya, biar berada posisi di tengah-tengah ya. Terus untuk tampilannya, tampilan berarti di sini saya pilih untuk tampilannya deluxe ya. Dia tampilannya akan selalu segini ya, set size 100%. Nah, saya taruh atasnya aja. Set size, kemudian kita buat data variabelnya. Nah, data variabelnya saya gunakan di sini, bikin variabel baru ya. Variabel barunya itu yang pertama saya atur speed untuk kecepatannya. Nah, kecepatan di sini saya akan setting speed untuk ini dulu ya. Untuk pergerakannya saya akan tambahkan di sini untuk pergerakan move ya. Untuk move-nya move step. Nah, move step di sini saya gunakan yang speed. Ini saya masukkan speed. Nah, speednya apa? Speednya ini nanti sebagai acuan di sini ya. Acuannya itu set speednya. Saya atur speed untuk kecepatannya saya atur jadi 3 aja ya. Semakin besar kecepatannya angkanya, maka kecepatannya akan lebih cepat lagi ya. Kalau semakin kecil angkanya berarti semakin lambat. Saya atur 3. Kemudian saya buat variabel baru lagi, yaitu saya atur jadi cloning. Saya butuh pengkloningan supaya pergerakannya nanti tidak terlalu selalu pendek seperti ini ya. Saya cancel dulu. Saya lihat untuk pergerakannya. Coba kita jalankan dulu aja. Nah, pergerakannya seperti itu. Dia lompat-lompat ya. Dia tidak berbelok. Seharusnya di sini untuk pergerakannya itu saya coba ini dulu ya. Untuk pergerakannya ya, saya sudah coba bikin sebelumnya, itu harusnya pergerakannya seperti ini. Berarti saya sudah bikin. Nah, di sini ya. Dan save aja. Saya buka. Nah, jadi di sini ya untuk pergerakannya harusnya seperti ini. Nah, ya. Jadi ini pergerakannya seperti ini. Oke, ini yang tadi ya. 90 minus 90 0 180. Pergerakannya jadi kita acuannya di sini speednya 3. Terus kemudian untuk variabel kita tambahkan lagi variabel ya.
tadi saya sudah menjelaskan sampai sini. Kemudian kita buat yang di sini ya. Pengkloningan, yaitu pengkloningan. Jadi kalau tidak pakai cloning, dia akan bergeraknya seperti ini ya, tanpa cloning ini. Nah, maka untuk pengkloningan kita gunakan data, kemudian clone ya, clone duration. Clone duration di sini untuk pengaturan jadi pengkloningan. Nah, pengkloningan buat clone duration, make a variable, tulis clone duration-nya, kemudian klik OK ya. Saya sudah membuatnya. Nah, kalau sudah buat when klik, jadi tombol start dimulai, gunakan yang controlling, kemudian forever ya, forever di sini, terus create clone of myself di sini, create clone of myself. Nah, kalau sudah dibuat, kemudian di sini kalian tambahkan ya data variable, kemudian set clone ya, set clone di sini. Nah, kalian ganti di sini jadi clone duration. Rubah angka 0 ini menjadi 5 ya. Rubah angka 0 itu menjadi 5. Kalau sudah seperti ini tampilannya ya. Ini jangan dianggap dulu, ini nanti. Nah, seperti itu. Sudah jadi 3 script ya. Kalau sudah, buat script satu lagi, yaitu di controlling, kemudian when I start as a clone ya. Ketika saya membuat pengkloningan, nah ini, maka wait a clone duration, berarti wait, tunggu dulu, berarti ini ya, yang second, wait. Nah, di sini wait kalian gunakan, kemudian kalian sisipkan angka 1 ini menggunakan data variable clone duration ya. Ini kalian sisipkan. Nah, sisipkan sini. Terus ini supaya dia nanti tidak panjang terus ya, supaya terlihat jalan ya. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau tidak menggunakan delete this clone, dia akan bentuknya itu selalu panjang ya. Nah, di sini tidak terhapus ya, sehingga dia terlihat seperti berhenti, cuman badannya aja yang memanjang. Supaya terlihat berhenti, maka terlihat berjalan maksudnya, maka gunakan delete this clone dengan klik controlling paling bawah. Nah, di sini ada delete this clone, kalian taruh sini, maka pergerakannya nanti akan terlihat seperti berjalan. Oh, belum ya. Coba di stop dulu lagi. Ini akan ini lagi. Oh, berubah ya ini ya. Harusnya dia seperti berjalan. Nanti di refresh saja. Di refresh dulu. Jadi seperti itu ya. Tadi sudah terlihat berjalan, ini malah berhenti. Atau buat yang baru, saya akan buat baru. Itu di sini. Saya hapus saja. Kita ulang awal. When I start as a clone ya, ketika saya membuat pengkloningan, maka dia akan wait 1 second ini, ganti angka satunya jadi clone duration ya. Clone duration masukkan di sini, kemudian terus controlling delete this clone, taruh di sini. Coba lagi. Oh, masih, berarti ini pengaruh dari aplikasi yang saya gunakan. Wah, udah berjalan ya. Nah, seperti itu. Nah, dia terlihat seperti berjalan ya. Nah, seperti itu. Ini sudah jadi ya. Sudah jadi, kemudian ini abaikan dulu ya, abaikan dulu. Kemudian kita buat spreads yang kedua ya, spreads yang kedua
itu kalian gunakan find new spreads di sini seperti tadi, buat kotak ya, boleh kotak atau lingkaran atau gunakan gambar spreads berbentuk buah atau yang lainnya, terserah ya, tergantung kesenangan kalian ya, pilih apa. Nah, di sini yang simple saya buat yang kotak aja dulu. Oh ya, kotaknya saya buat warnanya ya. Saya pilih warnanya jadi warna merah ya di sini. Karena warna merah udah, saya rubah aja. Jadi di sini biru, saya coba biru ya. Nah, biar bentuknya persegi, jangan lupa klik tombol shift-nya ya. Itu. Terus atur besarnya ya. Atur besarnya, di sini terlalu besar, kalian gunakan selection. Terus perkecil. Nah, perkecil seperti itu. Kalau masih terlihat terlalu besar, kalian kecilin lagi. Nah, ya. Masih belum. Nah, tampilannya belum. Saya ulangin lagi. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah jadi. Nah, saya hapus saja ya. Saya pakai yang spreads yang warna merah. Ini saya hapus saja. Anggap aja saya bikinnya seperti ini. Terus untuk scriptnya kalian gunakan ketika tombol start dimulai, maka dia akan posisinya itu akan selalu acak ya. Untuk selalu acak, maka gunakan motion di sini, go to random position ya. Go to random position, ya, mana nih? Go to random position. Go to. Nah, di sini go to mouse pointer kalian rubah jadi random position. Kemudian controlling kalian tambahkan forever. Nah, setelah itu gunakan coding persyaratan if. Nah, if kemudian tambahkan sensoring, itu jika menyentuh ular ya, ular di sini spread 1 ya. Kalian ganti mouse pointer jadi spread 1. Kemudian ketika tersentuh maka dia akan berpindah tempat. Berpindahnya pun secara acak, berarti gunakan lagi motion, go to random position ya. Nah, go to random position. Oh, ini berjalan, saya stop dulu. Nah, rubah jadi random position. Setelah itu change duration ya. Clone durationnya itu berada di data variabel clone durationnya. Nah, change di sini, change clone duration. Nah, di sini kalian sisipkan saja ya, taruhkan di sini. Clone durationnya kalian rubah di sini by angka 1, jadi kalian rubah 2. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. Ini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka sudah selesai ya. Selesai, tinggal tambahkan skor ya. Untuk skor ini boleh kalian tambahkan scriptnya itu di spread 1 atau di spread 2. Saya contohkan dia berada di spread 1. Nah, ini untuk scoringnya. Yaitu ketika set score, yaitu dengan when tombol start dimulai, maka dia akan set ya, set score. Nah, di sini set skornya itu mulai awalnya 0 ya. Dimulai dari 0, kemudian dia controlling forever. Forever, rumus lagi jika persyaratan ya. Jika kemudian sensoring dia menyentuh ya, karena saya taruh di spread 1, maka jika dia menyentuh spread 2 ini ya, spread 2. Oh, berjalan ini. Saya stop dulu. Spread 2, maka dia akan merubah skornya ya. Merubah skornya di data change score ya. Tambahkan jika menyentuh sekali sentuhan, berarti perubahannya itu 1. Itu ya. Nah, kalau sudah hasilnya seperti ini.
Nah, di sini nanti kalian bisa rubah-rubah posisinya, bisa seperti ini ya. Jadi ada clown duration, speed, score. Nah, kalian bisa atur, bisa taruh di sini, terserah kalian ya, sesuai selera kalian. Nah, seperti ini. Sudah selesai untuk pengaturan scriptnya, tinggal kalian jalankan saja ya. Kalian jalankan di sini, tunggu beberapa detik, dia akan berjalan di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika menyentuh dia akan berubah posisi secara acak, dan untuk skornya dia akan selalu berubah ketika dia menyentuh dari spread 2 itu ya. Nah, ini karena saya gunakan untuk aplikasi yang lain juga, jalankan, jadi ini agak berat, dia terputus-putus seperti itu ya, tapi tidak masalah. Nah, ini dia nanti akan tetap bisa itu ya. Saya mulai dari awal. Oke. Nah, mulainya dari 0. Nah, di sini tunggu beberapa detik, dia baru akan berjalan. Nah, ketika menyentuh spread ini, skornya akan bertambah. Nah, seperti itu. Oke, itu saja tutorial dari saya ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.